Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fauzi. Saya dari Prodi Manajemen dan NIM saya adalah 2892150137. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Materinya yaitu Manajemen Database dari dosen pengampu saya yaitu Ifah Marsifah MM. Data baik dalam bentuk angka, huruf, ataupun apapun yang bisa digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi, yaitu data. Sesuatu apapun yang bisa menghasilkan informasi itu disebutkan data. Fakta merupakan data atau bukan sangat ditentukan oleh informasi apapun yang dibutuhkan. Apapun yang tidak dapat diolah menjadi informasi tidak dapat dijadikan sebagai data. Jadi kesimpulannya adalah data adalah sesuatu apapun yang bisa dijadikan informasi, tapi tidak sesuatu yang tidak dapat diolah menjadi sebuah informasi bukan data. Ada 3 macam data, yaitu input data adalah data yang dimasukkan ke dalam informasi. Kedua, output data merupakan keluaran dari sistem informasi. Yang ketiga, database merupakan kumpulan data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau dalam komputer dalam arti sempitnya. Begini adalah proses pengolahan sistem informasi, dimulai dari data, kemudian diproses lalu menjadi sebuah informasi. Ada banyak alat untuk mengolah data. Kalau dari kita sendiri ada otak dari manusia, dan juga ada mesin, ada manual dari mesin, atau mungkin mekanik, elektrik, dan juga elektronik. Begini adalah siklus informasi, mulai dari proses, output, penerima, keputusan, hasil tindakan, data lengkap, dan juga input lagi, dan juga proses lagi, begitu perputarannya. Dan itu disebut dengan database. Perbedaan data dan juga informasi ada di sebagai berikut. Data itu bisa disimpan. Data tapi tidak aktif. Berdasarkan teknologi dikumpulkan dari berbagai sumber. Kalau informasi bisa diungkapkan. Yang kedua, keberadaannya aktif dan berdasarkan bisnis ditransformasikan dari data. Data perusahaan, beberapa contoh data yang bisa disimpan oleh perusahaan sebagai berikut. Ada 5. Data produk, data rekening akun atau rekening, data pasien, data mahasiswa, data transaksi, dan juga lain sebagainya. 4 jenis database yang umum digunakan. Yang satu ada MySQL gitu. Sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBSMS yang multi-thread atau multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU atau General Public License. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 4 jenis ini lanjutannya ya. Yang kedua ada Microsoft Access, sebuah program aplikasi basis data, kemudian relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office ya, karena dia Microsoft Office Access dia namanya. Aplikasi ini menggunakan mesin berbasis data Microsoft Jet, database engine, dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna.
Yang ketiga ada Oracle. Pertama kali dikembangkan oleh Larry Ellison, Bob Miner, dan Ed Oates lewat perusahaan konsultan bernama Software Development Laboratories atau SDL pada tahun 1977. Pada tahun 1983, perusahaan ini berubah nama menjadi Oracle Corporation sampai sekarang. Jadi sebelumnya namanya SDL, sekarang jadi Oracle. Yang keempat ada database, DBase lebih tepatnya. Dasarnya format DBase yang dikenal sebagai file atau DBF saat ini merupakan salah satu format yang luas digunakan oleh banyak aplikasi yang membutuhkan format sederhana untuk menyimpan data secara terstruktur. Ini contoh MySQL kali ya, namanya MySQL. Di layarnya seperti ini cara mengolah datanya. Dan ini adalah Microsoft Access. Terlihat lebih gampang nih. Yang ketiga ada Oracle. Manajemen data merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi, memastikan bahwa sumber daya perusahaan mencerminkan secara kuat sistem fisik yang diwakilinya. Kegiatan dari manajemen data yaitu meliputi pertama pengumpulan data, kedua menjaga dan mengadakan pengujian terhadap integritas data, yang ketiga ada menyimpan data, memelihara data, mengamankan data dari terhindar dari penghancuran atau kerusakan atau penyalahgunaan baik sengaja ataupun tidak. Yang keenam pengorganisasian data, yang ketujuh ada mencari data. Sistem database. Database modern mulai dipakai konsep sistem. Data menyatakan bahwa sistem database pada dasarnya merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. Hierarki data bisa disebut juga field, yang maksudnya itu unit data terkecil. Tidak dapat dibagi lagi menjadi unit yang lain, berarti contoh nama atau NPM atau kelas. Itu sudah yang paling basic, sudah yang paling terkecil, informasi terkecil. Sedangkan record terdiri dari semua elemen-elemen data yang terbuat dengan suatu objek atau kegiatan tertentu, atau seperti contohnya nama, kelas, dan NPM atau mungkin nick kali ya. Jadi record itu disebut dengan record, satu kalimat yang berisi banyak data itu disebut record. Tapi masih berhubungan dengan beberapa aja, masih beberapa. Sedangkan file itu ada juga file, yaitu kumpulan record yang berhubungan dengan suatu objek tertentu. Jadi yang pertama itu field. Setelah field itu bergabung bisa disebut juga record. Setelah record bergabung disebut juga file. Itu adalah hierarki data. Sistem manajemen database. DMS adalah sistem berbasis komputer untuk mendefinisikan atau membuat, memanipulasi, mengawasi, mengatur, dan menggunakan database. Sebuah database adalah kumpulan dari integrasi data yang terorganisir seperti field, record, dan juga file. DBMS menggantikan sistem manajemen file lama, dan dengan demikian menggantikan integritas data dan kemandirian, serta mengurangi pemborosan data. Manajemen file versus manajemen data sebagai berikut. Fundamental DBMS membutuhkan kapasitas penyimpanan besar, biasanya menggunakan magnetic tape, dan juga hard disk, CD-ROM, dan tempat penyimpanannya. Bisa juga dengan mesh, disebut juga mesh storage system. Sangat perangkat lunak DBMS biasanya termasuk yaitu bahasa query, penulisan laporan, utility, kamus data, dan log transaksi. Jenis organisasi database. Ada 3 jenis umum struktur database.
yaitu hierarki. Pada strukturnya database hierarkis, rekor diatur dalam kelompok yang berhubungan menyerupai ranting pohon. Yang kedua, ada jaringan. Database jaringan hampir sama dengan hierarkis, tapi masing-masing anak rekor dapat memiliki induk yang lebih dari satu rekor. Yang ketiga, relasional. Jenis pengorganisasian ini yang paling fleksibel, menghubungkan data dari file berbeda melalui penggunaan suatu rekor kunci atau elemen data umum. Administrasi database. Organisasi pada umumnya akan menugaskan seseorang administrator database atau disebut juga database administrator yang disingkat dengan DBA untuk mengatur database dan aktivitas yang berkaitan. Administrator database memiliki 6 tanggung jawab, yaitu mendesain database, kedua mengimplementasikan dan operasional database, yang ketiga koordinasi dengan pengguna, yang keempat backup dan recovery, yang kelima memantau capaian, dan keenam keamanan sistem. Keunggulan DBMS. Suatu DBMS dapat yang pertama bisa memperkecil pemborosan data, bisa mengizinkan kemudahan untuk memperbarui file. Yang ketiga, memaksimalkan integritas data dan independen. Yang keempat, menyederhanakan pemeliharaan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas pemakai dan keamanan data. Yang keenam, menstandarisasi definisi data. Keterlambatan dari DBMS. Yang pertama, kompleks. Karena data itu kompleks, memerlukan perencanaan matang dan juga sejumlah keahlian teknis untuk implementasi dan pemeliharaan sistem. 2. Biaya. Keterkaitan dengan pengembangan dan operasi, tenaga dukungan teknis dan tenaga operasional. Yang ketiga, terjadi bencana alam atau kebakaran atau bahkan perangkat keras yang rusak atau bermasalah yang menyebabkan hilang database-nya. Kepemilikan database itu bisa perorangan, bisa perusahaan, bisa distribusi, atau kepemilikan sesuatu organisasi. Basis data menurut pengaksesan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah data individual. Data individual digunakan oleh perorangan biasanya. Biasanya berbasis seperti ini dijumpai di lingkungan PC aja. Bisa juga menggunakan Visual DBase, Corel Paradox, FileMaker, yaitu merupakan contoh perangkat lunak yang biasa digunakan secara pribadi. Sedangkan basis data menurut pengaksesan, lanjutannya yaitu yang kedua ada basis data perusahaan. Basis data yang ini dimaksudkan ini yaitu sejumlah pegawai dalam satu perusahaan di sebuah lokasi. Basis data seperti ini biasanya disimpan dalam server pada pemakai dapat mengakses dari masing-masing komputer yang berkedudukan sebagai klien. Yang ketiga ada basis data distribusi, yaitu basis data tersimpan pada sejumlah komputer yang terletak pada beberapa lokasi, yaitu model seperti ini banyak digunakan oleh bank yang memiliki sejumlah cabang di berbagai kota dan melayani transaksi perbankan secara online. Yang keempat adalah data basis publik. Basis data ini dapat diakses oleh siapa saja. Sebagai contoh ada situs web seperti Yahoo atau Obat.com atau mungkin Google yang menyediakan data bersifat publik dan dapat diambil siapa saja secara gratis. Namun ada kalanya seorang harus menjadi anggota untuk membayar iuran untuk memperoleh data publik. Oke, sampai di situ saja presentasi saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Kita sudah belajar panjang nih dari database ini ya. Jadi yang bisa disimpulkan adalah data-data ini bisa diambil
ada beberapa macam, ada data yang publik, ada data yang pribadi, ada data perusahaan, dan juga data terdistribusi. Dan juga data itu merupakan kumpulan sesuatu yang dikumpulkan menjadi sebuah informasi yang terkecil, yaitu field, dan juga ada record, yaitu kumpulan dari field. Yang kedua adalah file. Yang ketiga adalah file, kumpulan dari record. Dan banyak sekali yang bisa kita pelajari dari sini. Namun saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan sesuatu, dan juga ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya pamit sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.